Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Saya Bara Ferdiansyah, mahasiswa program studi Ilmu Kesehatan Masyarakat kelas C Fakultas Kesehatan Masyarakat Universitas Sriwijaya. Di sini saya akan menjelaskan materi mengenai analisis risiko lingkungan lahan basah. Adapun outline yang akan saya presentasikan pada hari ini adalah mengenai lingkungan, lahan basah, risiko, dan manajemen risiko. Lingkungan adalah kombinasi antara kondisi fisik yang mencakup keadaan sumber daya alam seperti tanah, air, energi surya, mineral, serta flora dan fauna yang tumbuh di atas tanah maupun di dalam lautan, dengan kelembagaan yang meliputi ciptaan manusia seperti keputusan bagaimana menggunakan lingkungan fisik tersebut. Sedangkan lahan basah adalah daerah-daerah rawa, lahan gambut, dan perairan tetap atau sementara dengan air yang tergenang atau mengalir, tawar, payau atau asin, termasuk wilayah perairan laut yang kedalamannya tidak lebih dari 6 meter pada waktu surut. Lahan basah memiliki peranan yang sangat penting bagi kehidupan manusia. Fungsi lahan basah tidak saja dipahami sebagai pendukung kehidupan secara langsung seperti sumber air minum dan habitat beraneka ragam makhluk, tapi juga memiliki berbagai fungsi ekologis seperti pengendali banjir, pencegahan intrusi air, erosi, pencemaran, dan pengendali iklim global. Pada tahun 1996, Wetlands International Indonesia Program memperkirakan Indonesia kehilangan lahan basah alami sekitar 12 juta hektar. Kehilangan tersebut disebabkan oleh tingginya kegiatan perambahan hutan dan alih fungsi lahan basah menjadi pemukiman, industri, pertanian, dan perkebunan. Kerusakan-kerusakan yang terjadi secara langsung atau tidak langsung akan berpengaruh pada kehidupan sosial ekonomi masyarakat, seperti meningkatnya angka kemiskinan serta menurunnya tingkat pendidikan dan kualitas hidup. Untuk itu, diperlukan upaya sesegera mungkin untuk memperbaiki kondisi tersebut dengan meningkatkan komunikasi dan koordinasi antar para pemangku kepentingan melalui berbagai cara. Selanjutnya adalah risiko. Definisi risk atau risiko pada di Oxford English Dictionary adalah sebuah peluang atau kemungkinan bahaya, kehilangan, cedera, atau konsekuensi merugikan lainnya. Dan definisi at risk atau berisiko dari sumber yang sama adalah exposed to danger atau terpaparnya bahaya. Sedangkan menurut Ricky Griffin dan Ronald Ebert, risiko adalah ketidakpastian tentang peristiwa di masa depan. Jadi dapat kita simpulkan, risiko dapat diartikan sebagai bentuk ketidakpastian tentang suatu keadaan yang akan terjadi nantinya dengan keputusan yang diambil berdasarkan berbagai pertimbangan pada saat ini. Selanjutnya adalah manajemen risiko. Institute of Risk Management mendefinisikan manajemen risiko sebagai proses yang bertujuan untuk membantu organisasi memahami, menilai, dan mengambil tindakan pada semua risiko dengan maksud untuk meningkatkan kemungkinan, keberhasilan, dan mengurangi kemungkinan kegagalan. Terdapat 3 langkah utama yang mencakup proses manajemen risiko, yaitu risk identification, risk assessment, dan risk treatment. Yang pertama adalah risk identification. Risk identification merupakan proses dalam menentukan apa, bagaimana, dan mengapa suatu kondisi atau kejadian dapat terjadi. Proses identifikasi risiko harus dilakukan secara komprehensif dan terstruktur berdasarkan faktor-faktor utama agar nantinya risiko dapat dinilai secara sistematis. Risiko dapat diidentifikasi melalui beberapa metode seperti checklist, interview atau focus group discussion, dan questionnaire. Checklist digunakan untuk menyederhanakan proses identifikasi risiko. Checklist juga dirancang untuk menghindari atau meminimalkan risiko. Seringkali, checklist merupakan bagian dari prosedur dokumentasi dan jaminan kualitas lingkungan. Sedangkan questionnaires atau kuesioner merupakan instrumen penelitian yang terdiri dari serangkaian pertanyaan dan petunjuk lainnya dengan tujuan untuk mengumpulkan informasi tertentu dari responden. Yang kedua adalah risk assessment. Risk assessment merupakan keseluruhan proses dari risk analysis dan risk evaluation. Risk analysis adalah proses sistematis dalam menggunakan informasi yang ada untuk menentukan seberapa sering risiko dapat terjadi dan seberapa besar dampak yang dihasilkan bila risiko tersebut terjadi. Sedangkan risk evaluation adalah proses dalam membandingkan risiko yang telah diperkirakan dengan kriteria risiko yang telah ditentukan. Adapun proses penilaian risiko pada risk analysis dapat dilakukan dengan metode seperti bow tie analysis, qualitative analysis, dan semi-quantitative analysis.
Sedangkan evaluasi risiko memperhitungkan apakah risiko dapat ditoleransi atau tidak didasarkan pada level of risk atau tingkatan risiko pada matriks risiko. Yang ketiga dan yang terakhir adalah risk treatment. Konsep dari risk treatment adalah merubah analisis sebelumnya, yaitu risk identification dan risk assessment, menjadi tindakan substantif untuk mengurangi risiko. Risk treatment juga bertujuan untuk menentukan tindakan yang dilakukan dalam mengatasi risiko yang telah teridentifikasi guna mengurangi pengaruh risiko secara keseluruhan. Terdapat beberapa risk treatment yang umumnya digunakan, yaitu yang pertama adalah risk prevention atau pencegahan risiko dengan tujuan untuk mengurangi secara substansial kemungkinan terjadinya risiko. Yang kedua yaitu risk mitigation atau mitigasi risiko dengan tujuan untuk meminimalkan konsekuensi dari risiko. Selanjutnya adalah risk sharing atau berbagi risiko dengan tujuan untuk memindahkan risiko tidak hanya ke tempat lain namun juga ke entitas bisnis ataupun individu. Dan risiko retention atau retensi risiko atau dikenal juga sebagai penyerapan, toleransi, atau penerimaan risiko. Baik, sekian penjelasan dari saya mengenai analisis risiko lingkungan lahan basah. Kurang lebihnya mohon maaf. Wabillahi taufiq wal hidayah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.